Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu rabbul alamin fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku semua dan para pendengar yang saya hormati, insyaallah kita akan rutin lakukan pembahasan kitab, dan salah satu yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan keadaan sekarang, yaitu keadaan di mana orang yang hari ini stay di rumahnya. Maka saya akan membuat kajian secara rutin, beberapa pertemuan, yaitu tentang rumahku sorgaku, baiti jannati. Karena orang akhir-akhir ini banyak yang tinggal di rumahnya, banyak yang stay di rumahnya. Bahkan hampir seluruh dunia, orang hari ini disarankan untuk tinggal di dalam rumah. Maka bagaimana cara supaya rumah yang kita tempati itu adalah sebaik-baik tempat saat ini? Maka banyak kalimat-kalimat mengistilahkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana seorang suami, seorang istri, seorang anak mampu menciptakan rumah itu seperti surga. Kalau penuntut ilmu itu majelis ilmunya adalah taman surga, kan gitu. Maka kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita kondisinya sekarang adalah memang banyak yang tinggal di rumah, dan memang disarankan oleh wayamkutsu fi baiti, hendaknya seseorang tinggal di dalam rumahnya. Ketika ada wabah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang itu tinggal di dalam rumahnya. Maka dia akan mendapatkan pahala-pahala syahid bagi seseorang yang mentaati perintah ini. Maka saya kemudian berpikir untuk membuat kajian secara rutin yang mengantarkan kepada bagaimana seseorang bisa menciptakan rumahku adalah surgaku. Dan ini adalah hikmah. Karena banyak orang akhir-akhir ini ketika belum ada wabah, dia tidak bisa menciptakan rumahku adalah surgaku. Banyak seorang suami lebih betah di kedai kopi. Banyak seorang suami lebih betah di kantor. Banyak seorang suami lebih senang jalan-jalan. Banyak seseorang yang lebih senang di tempat kerjanya. Bahkan kadang-kadang seorang suami berangkat pagi subuh, dia sudah meninggalkan rumah, balik tengah malam. Ketika dia berangkat ketika anaknya masih tidur, dan dia kembali ketika anaknya sudah tidur. Dia pergi dari rumahnya ketika anaknya belum bangun, dan dia datang ke rumahnya ketika anaknya sudah tidur. Seorang istri hari ini meninggalkan kaidah Al-Quran, yang Al-Quran mengatakan hendaknya seorang suami itu adalah berdiam di dalam rumahnya. Tetapi banyak kemudian hari ini seorang wanita kemudian meninggalkan syariat ini. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, hendaklah seorang wanita itu berdiam diri dan tinggal di dalam rumahnya. Maka alhamdulillah, salah satu hikmah, dan ini subhanallah, ketika Allah memberikan itu mengembalikan manusia ke tatanan rumahnya. Makanya sampai-sampai orang yang menikah itu disebut dengan rumah tangga, gitu kan. Orang menikah itu diidentik dengan rumah tangga, identik dengan rumah. Artinya ketika seorang suami dan istri menikah adalah membuat rumah dan tinggal di dalam rumah. Sekarang kalau kemudian anak-anakku semua, bapak dan ibu dan pendengar semua,
Ketika seseorang misalnya tinggal di dalam rumahnya, seorang suami hari ini banyak yang lupa dengan rumahnya. Seorang istri banyak yang senang di luar rumah daripada di dalam rumahnya. Seorang anak banyak yang senang di tempat-tempat di luar rumahnya daripada di dalam rumahnya. Maka keindahan keluarga, keindahan rumah tangga, keindahan di dalam kehidupan rumah itu antara ayah, ibu, istri, suami, dan anak itu hilang. Dan subhanallah, dengan adanya hikmah seperti ini, Allah mengiring kita untuk masuk ke dalam rumah kita dan mencari hikmah di dalam musibah itu, mencari hikmahnya keindahan kehidupan rumah tangga. Maka saya akan membahas poin, mungkin ada sekitar 10 poin yang kita akan secara bertahap membahasnya. Adalah bagaimana kita mensyukuri rumah dan kita kembali kepada rumah dan kita jadikan rumah kita adalah surga. Ketika kita melihat fenomena keadaan sekarang, suami-suami banyak yang lebih cinta kafe daripada rumah. Banyak yang lebih suka, bahkan banyak orang yang suami istri lelah dari rumah, lelah tempat kerja, ketika hari libur dia inginnya pergi, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi ke sana kemari, seolah-olah rumah itu tidak membuat dia betah. Banyak orang sekarang dia tidak betah dengan rumahnya. Padahal anak-anakku semua, nanti saya akan bahas di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat sunnah di rumah. Coba nanti kita bahas, kenapa Rasulullah menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Ada apa dengan rumah yang hari ini banyak ditinggalkan oleh manusia, yang kemudian ketika datang wabah, manusia diminta untuk kembali ke rumah. Dan ada apa dengan rumah sampai Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan firman-Nya, menyuruh wanita tinggal di rumah. Ada apa dengan rumah? Anak-anakku semua, saya akan bahas dari awal, dari sangat mendasar berkaitan dengan rumah. Rumah, semua orang pasti punya rumah. Namun yang jadi masalah, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ada orang dari awal dia bikin rumah, dia sudah mengandung khurafat, sudah mengandung kesyirikan. Kita bahas ini dari awal sekali, dari awal rumah tangga, si A nikah dengan si B. Setelah nikah, mereka bikin rumah, atau membeli rumah, atau ngontrak rumah, atau nyewa rumah. Yang penting dia butuh rumah. Dalam hadis Nabi SAW, salah satu miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan itu disebutkan salah satu dari 4 poin arbaun miftahus sa'adah, itu adalah rumah. Karena memang rumah ini wajib. Rumah ini wajib. Wajib dia seseorang memiliki rumah. Tetapi kalau kita mempelajari dari dasar sekali masalah rumah itu, maka kita akan ketemukan banyak orang yang punya rumah dari awal, dia sudah mengandung khurafat, sudah mengandung syirik. Misal, ada orang yang ketika dia membuat rumah, banyak khurafat syirik yang terjadi. Dalam catatan saya misalnya, ada orang baru bangun rumah, belum bangun rumah sudah khurafat, sudah syirik. Maka bagaimana dia bisa mendapatkan rumahku adalah surgaku? Dia nggak bisa dapat. Dari awal saja bikin rumah sudah ada syiriknya. Seperti apa syiriknya? Dia mau bangun rumah harus meramal dulu. Rumah saya menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Rumah saya ini cocoknya menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Dia cari ramal rumah, seharusnya bikin rumah Muharram atau Rajab, Sya'ban atau Ramadan, di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, di bulan Syawal atau bulan ini. Dari awal saja dia bikin rumah, dia sudah mengundang kesyirikan di dalam rumahnya. Ini pertama anakku semua. Ini kita bahas masalah rumah, ini poin sekali. Belum kita masalah tinggal di dalam rumah. Tetapi awal saja kita bikin rumah sudah syirik. Maka bagaimana seseorang bisa betah di rumahnya? Bagaimana seseorang bisa nyaman di rumahnya? Bagaimana seseorang bisa merasa tenang, bahagia, sejuk di dalam rumahnya? Di awal bikin rumah saja sudah ada syiriknya. Coba antum pikirkan, bagaimana rumah yang di awal dibangun di atas kesyirikan? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ketenangan suami istri? Mau nyewa rumah saja, Masya Allah, sibuk dengan mencari waktu. Mau masuk rumah saja, cari hari yang pas untuk masuk rumah. Jadi belum dia tempati rumahnya, dia sudah mengundang apa tadi? Kesyirikan. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Banyak, bukan ada, banyak. Mau bikin rumah syirik dulu, ritual syirik, diramal dulu hari apa yang cocok.
Ya, misalnya di beberapa tempat-tempat orang tidak mau bangun rumah di bulan Muharram, katanya bulan sial. Padahal dalam hukum Islam bulan Muharram itu bulan mulia. 4 bulan mulia, salah satunya adalah bulan apa? Bulan Muharram. Yang kedua, biasanya ketika seseorang bangun rumah, salah satu khurafatnya mereka harus menaruh apa biasanya? Menaruh jimat. Kalau di awal bangun rumah mereka harus azan di tiap tiang. Jadi kalau tiang rumahnya 4, dia azan 4 kali. Belum lagi kalau bangun rumah biasanya tiang tengah dipakai gantung. Gantung apa biasanya? Gantung pisang ya. Pisang, apa lagi Waris? Pisang, apa lagi? Apa biasanya digantung? Apa biasanya yang digantung? Hah? Ada pisang, ada pepaya, durian, kelapa. Niatnya bagus. Sebenarnya rata-rata orang yang melakukan hal-hal seperti ini, rata-rata niatnya bagus. Kenapa naruh pisang? Nanti supaya penghuni rumahnya merasa enak gitu ya. Kenapa naruh kelapa? Supaya dia manis seperti air kelapa. Sebenarnya niatnya bagus. Nanti kita bahas. Sebenarnya niat yang bagus itu bagaimana cara syariat Islam. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seseorang ketika keluar dari rumahnya dia sholat 2 rakaat. Ketika dia masuk rumahnya dia sholat 2 rakaat. Karena dengan itu dia dijauhi dari keburukan. Kenapa nggak mengamalkan itu? Kenapa malah dia gantung? Gantung apa? Gantung pisang. Pisangnya sampai busuk atau tidak? Sampai busuk ya. Nah, dia jatuh dalam perkara dosa, yaitu mubazir. Bagusnya diturunin terus digoreng. Terus bagi-bagi ke santri, kenyang. Yang ketiga, anak-anakku semua, salah satu juga yang mengundang hilangnya berkah rumah sehingga kemudian tidak jadi rumahku adalah surgaku adalah banyaknya jampi-jampi yang dipasang di rumah. Biasanya di pintu itu ada apa? Di pintu biasanya ada jimat-jimat, ada tulisan-tulisan, ada raja-raja, ada tulisan bengkok-bengkok, lurus-lurus, tulisan ayat-ayat. Ada foto-foto orang tertentu, kemudian dia yakinin begini dan begini. Bahkan dalam hukum Islam, tidak boleh menaruh kaligrafi tertentu di tempat tertentu di rumah, nggak boleh. Karena Al-Quran itu untuk apa sebenarnya diturunkan oleh Allah? Untuk apa? Al-Quran diturunkan di dalam rumah untuk pertama apa? Diturunkan Allah dalam dunia ini untuk apa Al-Quran itu? Pertama untuk dipelajari. Yang kedua untuk dibaca. Yang keempat untuk disampaikan ke orang. Yang keempat untuk diamalkan. Bukan untuk ditulis di dinding rumah. Ada orang nulis di dinding rumahnya. Makanya ada orang yang pernah bertanya, bagaimana hukum yang berkaitan dengan menulis Al-Quran di dinding-dinding rumah? Jawabannya tidak boleh. Karena Al-Quran bukan diturunkan untuk itu. Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, dibaca, diamalkan, disampaikan kepada orang. Ustadz, bagaimana kalau rumah kami tidak diganggu supaya setan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, bukan menulis Al-Quran. Coba kalian cari hadis, nggak ada. Tidak ada dalam hadis mengatakan bahwa setan itu lari dari tulisan Al-Quran. Yang ada adalah setan itu lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Ini contoh-contoh anakku semua yang dimuliakan Allah. Dan ketika seseorang sebenarnya dia menyimpan sesuatu di dalam rumahnya dengan tujuan rumahnya dijaga, menaruh jimat-jimat, menaruh jampi-jampi, menaruh hal-hal yang tertentu. Insyaallah nanti mungkin di poin sekian atau di bab sekian kita akan membahas bagaimana cara melindungi rumah kita dari sihir, dari hal-hal yang buruk sesuai dengan standar agama kita, agama Islam. Ya, bukan dengan jampi-jampi, bukan dengan jimat. Makanya ada kisah dari Imran bin Husain. Ini dari kisah dari Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki yang memakai gelang emas. Ketika ada seorang laki-laki yang memakai memakai gelang di jarinya. Kemudian dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini menunjukkan bahwa jimat itu tidak ada faedahnya. Ada orang di rumahnya ditaruh raja-raja, ditaruh jimat-jimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi?" Apa yang kamu pakai di gelang ini? Kita kadang-kadang dari bayi aja udah pakai gelang. Lucu gelangnya, peniti sama bawang merah. Memang
Ya, ada anak lahir sudah dipasangkan bawang merah katanya untuk nolak apa? Nolak gangguan jin, nolak gangguan sihir dan lain sebagainya. Nanti kita bahas insya Allah di besok malam bagaimana cara menolak rumah dari gangguan ini. Tapi ini salah satu contoh bahwa di masyarakat itu kalau rumah itu ditaruh jima, ditaruh raja-raja tertentu dengan tujuan menolak bala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzi qala minal wahinah." Nabi bertanya, "Apa yang kamu pakai di gelangmu ini? Di tanganmu ini apa yang kau pakai?" Maka Nabi laki-laki ini mengatakan minal wahina, wa qala, dia memakai wahina. Wahina itu sebenarnya benda yang kemudian ketika dipakai dia merasa bahwa dirinya semakin kuat, semakin bertenaga, yaitu menghilangkan rasa lemah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inza'ha fa inna la taziduka illa wahnan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang itu, buang, lepas itu. Lepaskan itu, lepas itu. Buang, itu tidak akan menambah kekuatanmu kecuali bertambah kelemahanmu. Artinya kepercayaan kamu itu kepercayaan yang salah, itu tidak menambah kuat kamu. Ya, lalu lau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika kamu mati dan gelang ini masih ada di dalam tanganmu, pada tanganmu, maka kamu tidak akan pernah beruntung. Artinya kamu rugi karena ini mengandung kesyirikan. Maka anakku semua, di situ dikatakan abadan, selama-lamanya. Begitu juga rumah. Kalau rumah sebenarnya dipakaikan sesuatu jimat-jimat, mantra-mantra raja-raja tertentu yang itu tidak disyariatkan di dalam agama Islam, itu sebenarnya tidak menambah penjagaan rumah, bahkan menghilangkan keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan rumah. Ada orang masang foto-foto tertentu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masuk malaikat di dalam rumah fihi surah, tidak akan masuk malaikat yang di dalamnya ada gambar. Malaikat yang tidak masuk maksudnya bukan malaikat maut. Bagus dong Ustaz, malaikat maut nggak masuk. Jadi saya nggak akan mati di dalam rumah. Bukan, yang tidak masuk itu malaikat malaikat rahmat tidak akan masuk. Kalau malaikat maut tidak masuk, ya pasang gambar yang banyak-banyak. Biar antum tidak mati di dalam rumah. Bukan malaikat maut yang tidak masuk. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas bahwa bagaimana kemudian menciptakan rumah itu sorga. Suami terasa nyaman bagikan di sorga, istri merasa nyaman bagikan di sorga, dan anak-anak kita yang sekarang stay di rumah, tidak ada yang belajar, semuanya di rumah, suami nggak ada yang bekerja, semua tinggal di rumah, istri nggak ada yang keluar, semua tinggal di rumah. PR kita adalah bagaimana menjadikan rumah itu seperti sorga. Karena rumah ini adalah nikmat yang paling, sudah salah satu nikmat yang besar. Maka ada hadis Nabi mengatakan, man asbaha minkun mu'afan aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu fi yaumihi ka'annama hisat lahu dunya. Siapa yang bisa terjemahan ini? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu fi yaumihi ka'annama hisat lahu dunya. Kata Nabi SAW, siapa seseorang yang bangun di pagi hari, aminan fi sirbihi, dia bangun di pagi harinya, dia merasa aman, dia memiliki rumah. Indahu qutu fi yaumi, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu fi yaumihi, hari itu dia bisa makan. Ka'annama hisat lahu dunya, maka dia seperti memiliki dunia beserta isinya. Syaratnya ada berapa? Kalau orang mau memiliki dunia beserta isinya, syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Aminan fi sirbihi. Artinya apa? Dia memiliki rumah. Aminan fi sirbihi artinya dia aman di dalam rumahnya. Kalau ada orang bangun, man asbah minkum aminan fi sirbihi, siapa seseorang yang bangun di pagi hari, dia tengok rumahnya masih ada. Kalaupun dia kontrak, belum ditarik sama kontraktor. Kalau dia sewa, belum ditarik sama pemilik sewahan. Kalaupun dia beli, dia belum roboh rumah itu. Masih ada tempat, walaupun ukurannya 5x5, 3x5, 10x5, 6x6. Rumahnya sebesar itu. Dan dia punya rumah setiap hari. Makanya orang yang paling bahagia, kata seorang ulama, adalah orang yang ketika dia punya rumah. Orang aman itu. Makanya kata ulama disebutkan pertama kali dalam hadis ini karena memang yang harus dipenuhi itu rumah. Yang harus dipenuhi pertama kali rumah. Makanya kalau orang menikah itu pertama yang dipenuhi apa?
rumah. Kalau orang sudah punya rumah, kemudian mu'afan fi jasadihi, kemudian sehat badannya, dia bangun di pagi hari, ditengok rumahnya masih ada, dilihat jadwal kontrakan masih lama, kalaupun rumah sendiri belum roboh misalnya, kemudian dia sehat badannya, mu'afan fi jasadihi, dia bangun matanya masih segar, kepalanya enak, perutnya enak, kakinya enak, tangannya enak. Yang terakhir adalah indau kutubi yaumihi, hari itu dia buka kulkasnya, dia buka meja makannya, masih ada makanan untuk hari itu. Maka annama hisat lahu dunia, maka dia seperti memiliki dunia beserta isinya. Makanya ternyata rumah itu salah satu dari yang membuat manusia paling bahagia di dunia itu rumah. Makanya kata ulama, orang yang paling menderita itu orang yang tidak punya rumah. Orang tidak punya rumah paling menderita. Tapi yang unik sekarang, ada orang yang punya rumah tapi tinggal di hotel. Ada orang yang punya rumah tapi pergi kemana-mana. Ada orang yang punya rumah tapi tidak betah di rumah. Istrinya misalnya senangnya traveling, apa itu travelingnya? Senang apa biasanya? Kesana kemarin namanya apa Ustaz Kafi? Senang shopping, senang shopping. Tidurnya mintanya di hotel. Punya suami juga senangnya terbang sana, terbang sini. Tidak senang di rumah. Ada seorang suami, Masya Allah, rumah itu dijadikan salah satu. Dalam hadis ini salah satu dari 3 yang menyebabkan manusia itu merasakan dunia beserta isinya. Itu rumah. Maka orang itu semiskin apapun, kalau dia punya rumah bahagia. Walaupun duitnya cuma 10.000, kalau punya rumah bahagia. Duit orang itu walaupun banyak, kalau malam itu gelisah, dia bingung tempat tidurnya, pasti menderita. Yang kedua tadi apa? Sehat badannya. Artinya kalau orang sudah punya rumah, sehat badannya. Walaupun duit itu jutaan, miliaran, kalau orang itu tidur di rumah sakit tetap gak nyaman. Sekarang saya tanya, enak mana? Tidur di rumah sakit, empuk, dilayani sama suster, sampai disuapin bubur, pakai AC. Kalau rumah sakit yang VIP itu ada sofanya, ada AC-nya, ada TV-nya, ada kamar mandinya. Tapi tidurnya di rumah sakit. Sama tidur di rumah sendiri, pakai karpet, panas, pakai kipas tangan sendiri. Tapi nyaman yang mana? Nyaman yang mana? Nyaman tidur di kasur rumah sakit atau di karpet tapi di rumah sendiri? Karpet rumah sendiri. Nyaman yang mana? Tidur di tempat ber-AC tapi di rumah sakit atau kipas tangan? Kipas yang pakai tangan tapi di rumah sendiri? Pasti kita katakan lebih nyaman tidur di rumah sendiri walaupun beralaskan karpet, kipasnya pakai kipas tangan, tak ada AC, tak ada kipas angin, mau roboh tapi rumah sendiri. Yang kedua kata Rasulullah, mu'afan fi jasadi. Dia sehat badannya. Orang itu anak-anakku semua, badan uangnya semiliar, setriliun, sebanyak apapun. Ketika nikmat sehat dicabut oleh Allah, maka dia punya duit banyak tapi makan gak bisa makan nasi, gak bisa makan ayam, gak bisa makan daging, gak bisa makan ini, bisa cuman makan bubur. Saya punya teman di Tanjung Pinang. Saya ketemu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dia curhat sama saya. Ustadz, saya itu Ustadz kerjanya, saya pensiun, dia seorang pensiun. Kemudian dia katakan, saya tidak bisa makan ini, gak boleh 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 makan ini. Terus saya tanya, lah terus gunanya duit pensiun untuk apa? Gunanya duit yang sebanyak itu untuk apa? Kemudian besok malamnya dia traktir saya makan, kemudian saya pesan makanan, dia pesan apa? Tahu? Dia pesan roti tawar, roti yang tidak ada apa-apanya, tak ada selainya, tidak ada isinya, roti saja. Dan dia minum air putih. Saya nikmat dengan sop tulang, nikmat dengan daging, nikmat dengan ini. Duit tak punya, tapi makan kesehatan diberikan oleh Allah. Ada orang diberikan duit yang banyak, tetapi dia memiliki kesehatan. Artinya nggak ada manfaatnya duitnya itu. Maka anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumah itu dijadikan sebagai salah satu dari sumber kenikmatan yang serasa memiliki dunia beserta isinya. Makanya anak-anakku semua dan para pendengar dimanapun berada, ini perlu kita pahami bahwa ternyata rumah itu nikmat yang paling besar. Makanya lucu kalau ada orang dia tidak menjadikan rumah sebagai sumber kebahagiaan. Dia bahagia tinggal di tepi pantai. Banyak gak orang ketika dia stres, ketika dia pusing, ketika dia galau, dia pergi ke tepi pantai untuk merasakan kenyamanan di sana. Ada orang ketika dia pusing, dia galau, lari ke kafe-kafe.
Dia merasakan nikmat di sana. Ada wanita-wanita ketika mereka merasa suntuk di rumahnya, merasa galau di rumahnya, mereka pergi ke shopping-shopping, ke mall-mall. Dia tidak tahu bahwasannya rumah itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat rumah itu adalah nikmat yang paling besar. Bahkan anakku semua yang dimuliakan Allah, ini poin pertama, bahwa ternyata rumah itu adalah nikmat yang paling bagus. Makanya banyak hadis Nabi, nanti saya sebutkan. Oleh karena itu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang perhatian Rasulullah terhadap rumah. Banyak hadisnya, ya, banyak hadis yang menjelaskan. Pertama, ini contoh yang pertama. Saya sebutkan satu persatu, baru kita tutup. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu syariat tentang ucapan atau doa ketika masuk rumah, baik rumah baru atau rumah yang di dalamnya banyak kenikmatan. Rasulullah memberikan satu syariat dengan ucapan Masya Allah la quwata illa billah. Makanya di sini ada hadis, dan ini hadis dari Anas bin Malik, namun hadis ini ada kelemahan dalam periwayatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala ma sya Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa seseorang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, nikmat dalam keluarganya, nikmat di dalam hartanya, nikmat di dalam anaknya, artinya ketika keluarganya, dia mendapati keluarganya baik, dia dapati hartanya banyak, dia dapati anaknya luar biasa, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Masya Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Maka dia tidak akan pernah melihat kerusakan di dalamnya, di dalam hartanya, di dalam keluarganya, di dalam anaknya tadi. Jadi ucapan sebenarnya ketika kita masuk rumah dan kita dapati rumah kita megah, kita dapati rumah kita bagus, kita dapati rumah kita megah, maka salah satu ucapannya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Seperti kalian misalnya liburan, pulang ke rumah, tiba-tiba sampai rumahnya udah besar, udah gagah, udah megah, masuk sudah ada kursi-kursi yang besar, yang megah, masuk ke dalam, ranjangnya begitu tebal, begitu megah dan begitu kokoh, maka ucapkan apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Maka barang itu tersebut tidak akan cepat rusak karena dia tidak diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat ini itu seingat saya adalah kalimat seseorang yang ketika masuk di dalam kebunnya dalam surah Al-Kahfi. Mereka dihancurkan kebun-kebunnya ketika mereka tidak mengucapkan Masya Allah. Ya, makanya dikatakan ucapkanlah ketika seseorang masuk kebun atau masuk rumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang masuk rumah dan dia lihat rumahnya megah, lihat rumahnya bagus, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Dan para ulama mengatakan ini salah satu doa dibaca ketika orang itu membeli rumah baru. Makanya ada yang pernah nanya apa doanya kalau membeli rumah baru. Ya ini boleh dibaca ketika membeli rumah baru, motor baru, apalagi kalau istri baru. Iya, termasuk dia lihat istrinya cantik luar biasa, dia lihat anaknya hebat, dia lihat hartanya banyak. Di sini katakan fi ahlin wa malin wa waladin, maka dia mengucapkan subhanallah, masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian salah satu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, yang menunjukkan bahwa rumah itu harus diistimewakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna afdalas salatil mar'i fi baiti illa salatal maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya inna afdalas salatil mar'i, sebaik-baik salat seseorang itu fi baiti, hendaknya dia salat di rumahnya, illa salatal maktubah, kecuali salat wajib. Maka sebenarnya salat yang dikerjakan itu lebih banyak salat dikerjakan di rumah dibandingkan salat di masjid. Karena salat di masjid itu cuma 17 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sisanya sebenarnya dikerjakan di mana? Di rumah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan perhatian besar kepada seseorang agar rumah itu menjadi rumahku adalah surgaku.
Rumah itu bukan ditempati bermaksiat, rumah itu tidak ditempati untuk melakukan minum khamar, judi. Ya. Rumah itu ditempati untuk salat sunnah supaya mengandung keberkahan. Makanya salah satu rahasia dan perhatian Rasulullah menjadikan rumah kita sebagai sorga itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan salat sunnah di rumah, kecuali salat wajib dan salat apa? Salat tahiyatul masjid. Bahkan wanita-wanita itu mereka dianjurkan memilih salat itu sebaik-baik salatnya perempuan itu di mana? Di mana salatnya perempuan? Di rumah. Artinya bahwa memang rumah itu dijadikan sebagai tempat yang baik. Makanya Maryam dia memiliki tempat di dalam rumahnya, mihrab, ditempati tempat ibadah yang dia khususkan untuk ibadah. Di situ dia beribadah, di situ dia berdoa. Makanya kalau rumah kita misalnya lebih banyak salat sunnah di dalamnya, ada salat malam, ada salat fajar, ada salat rawatib, ada kemudian salat duha, itu seharusnya dikerjakan di dalam rumah kita supaya rumah kita ada keberkahan. Lah sekarang rumah kita Masya Allah tidak pernah dijadikan tempat ibadah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumahnya megah. Makanya saya kadang-kadang ketawa lihat rumah orang. Megah, besar, pagarnya tinggi, halamannya luas, 2 lantai. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang rumahnya hanya seperti kuburan. Makanya antum jangan terlalu kagum melihat rumah-rumah orang kafir. Jangan terlalu kagum melihat rumah-rumah orang yang jauh dari zikir kepada Allah. Karena ternyata Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Perhatikan 2 maknanya. Makna yang pertama bahwa rumah yang baik itu adalah rumah yang tidak seperti kuburan. Makna yang pertama adalah banyak orang menjadikan rumahnya itu jauh dari qiraatul Quran, jauh dari Quran, jauh dari salat sunnah, jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua kata ulama ini menunjukkan bahwa kuburan itu ditempati untuk tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Itu makna nanti kita bahas di tempat lain. Ya, maka anakku semua yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi mengatakan inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan karena waktu 5 menit akan digunakan panitia untuk hal yang lain. Tetapi barakallahu fikum kepada semua pendengar dan semua anak-anakku semua, bahwasannya kita akan membahas secara rutin bagaimana menjadikan rumah kita berkah. Dan ini sudah diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kita, Rasul mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran. Sedih sekali kalau kemudian banyak orang rumahnya tidak pernah ada Al-Quran. Banyak kemudian rumah orang megah, besar, mewah, halamannya luas, pagarnya tinggi, di dalamnya termewahkan sekali, tetapi sayang 1000 sayang, di dalamnya tidak pernah ada suara surah Al-Quran. Maka itu hanya seperti kuburan, karena di kuburan tidak ada orang yang baca Quran. Kata ulama, di kuburan tidak ada yang baca Quran. Maka ketika ada rumah yang tidak ada baca Quran, hanya seperti kuburan. Ya. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah, itu perhatian tinggi Nabi SAW kepada kita. Termasuk Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Ya. Dan yang terakhir saya tambah satu, mungkin masih ada waktu, saya tambah satu. Termasuk Nabi SAW memerintahkan kita ketika idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi. Kata Nabi SAW, hendaknya seorang laki-laki ketika dia masuk dalam rumahnya, dia berzikir dan menyebut nama Allah. Masya Allah, diatur oleh Nabi kita. Nabi SAW mengatur bagaimana ketika kita masuk, hendaknya seseorang masuk dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asya. Ketika seorang laki-laki atau seseorang dia masuk ke rumahnya, ketika dia makan, dia menyebut nama Allah, apa kata setan? La mabita lakum wala 'asya. Setan itu mengatakan kepada kawan-kawannya sesama setan yang berdiri di depan pintu, karena para ulama mengatakan sesungguhnya setan itu ada yang suka berdiri di depan pintu rumah-rumah kalian.
Dan kata ulama, setan ini akan mengekor kepada orang yang akan masuk di dalam rumah. Untuk apa? Untuk merusak rumah tangga. Untuk memisahkan orang yang menikah untuk diceraikan, yang anak ribut kepada orang tuanya, yang orang tua memukul anaknya. Setan itu masuk ke dalam rumah. Dan setan ini masuk bersamaan dengan penghuni rumahnya itu sendiri. Maka yang memasukkan setan ke dalam rumah siapa? Penghuni rumahnya sendiri. Karena setan itu akan masuk ke dalam rumah bersamaan dengan penghuni rumahnya. Ketika seseorang yang penghuni rumah itu masuk tidak menyebut nama Allah. Ketika setan masuk ke dalam, setan tidur bersamanya, setan makan bersamanya, setan merusak rumah tangganya, setan menjadikan anaknya durhaka, setan akan tidur di samping orang yang duduk di samping orang yang tidur, sehingga orang yang tidur susah untuk melepaskan ikatan dan susah untuk menghadiri sholat subuh. Susah untuk sholat malam. Yang memasukkan setan siapa? Orang yang masuk ke dalam rumah ketika dia tidak menyebut nama Allah. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang Muslim ketika masuk ke dalam rumah dia menyebut nama Allah. Makanya Nabi mengatakan hendaknya seseorang menyebut nama Allah ketika dia menutup pintu rumahnya. Karena setan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah yang pintu ditutup dengan mengucapkan nama Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini pertemuan kita, dan perlu saya sampaikan kepada semua pendengar, semua teman-teman di media sosial bahwasannya Pondok Pesantren Darus Silmi Bintan saat ini sedang proses pembangunan markas Al-Quran, markas Tahfizul Quran di Darus Silmi Bintan. Maka insya Allah panitia setiap malam sebelum pengajian akan menginformasikan infak yang masuk dan infak yang keluar dari seluruh pendengar pengajian kita setiap malam, dan mudah-mudahan setiap infak bisa kita segerakan untuk proses pembangunan Pondok Pesantren Darus Silmi Bintan. Dan insya Allah para ulama mengatakan salah satu cara untuk menghilangkan wabah dan musibah yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Silahkan disalurkan sedekahnya, infaknya, donasinya untuk pembangunan Pondok Pesantren Darus Silmi Bintan melalui nomor telepon yang sudah tertera dan melalui nomor rekening yang sudah ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.